hasil kebudayaan itu menjadi suatu potensi ekonomi dan menjadi tumpuan bagi para pelakunya. Kalau kita kembali ke arah situ, maka sesungguhnya tanggung jawab termasuk diantaranya potensi keekonomian itu yaitu pada komunitas itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut penugasan saya keliling Jawa Timur, Mas, khususnya ketika mengaudit Dewan Kesenian di seluruh Jawa Timur, itu hampir 80% mati suri. Satu itu karena anggarannya dititipkan pada Disbudpar, kemudian terjadi oleh para oknum ketika sudah ditentukan itu ya kegiatannya, jadwal kegiatannya, ketika pas kegiatannya ternyata dananya dipinjam oleh kepentingan lain dari pemerintahan, sehingga kacau lah sebuah yang sudah disusun itu tadi. Ini bukan oknum, Pak. Kalau oknum itu kecil, ini mafia. Bukan lagi. Loh, itu Mas, Ika kan ngomong 80% loh. Ini bukan hanya di Jember, artinya 80% dari 38 kabupaten kota ini. Terus yang kedua, mau wis mbok singgung. Iku nek ana wayah pilkada wapi-api janji-janji nang seniman. Seni, apapun itu bentuknya, adalah media pengumpul massa yang paling efektif. Karenanya ada upaya dari oknum lagi, siapapun oknumnya itu, berusaha memasukkan orangnya ke dalam Disbudpar dan Dewan Kesenian agar dia bisa mengendalikan massa di area itu. Itu bikin macet juga. Jadi karena ada dua permasalahan itu, kemudian kami, para konsultan dan pusat itu kemudian membuat suatu program, baik program itu sifatnya pendidikan, bantuan kegiatan, ataupun sertifikasi misalkan. Dalam kasus ini yang tadi itu ada IO, Mas. IO itu dididik oleh oleh dinas dan oleh kementerian agar bersertifikat. Tentunya misalkan nanggone Mas Agus band iki ya, misalkan nanggone musisi, aku kan gak ngerti di dalam musisi itu ono direktur, ono pelaku, ono apa ya elemennya nggak tahu, di sisi perfilman nggak tahu. Jadi kalau kita mau bikin miniatur di Jember, harusnya kita bangun IO mandiri, jangan dipikirkan pemerintahan lagi karena di situ banyak masalah. Jadi kita kesepakatan sebuah komunitas membentuk IO independen, tapi melibatkan para pelaku subsektor itu karena dia yang paling tahu elemennya apa. Kemudian melakukan audit. Audit itu misalkan Mas Agus, Mas ini yang bagian bandnya berapa, yang bagian soundnya berapa, rupiahnya itu mulai kita data. Tentunya tidak bisa kita memakai standar nasional, yang bener standar lokalnya, berdasarkan standar lokalnya. Nah, nanti sang IO inilah kemudian melakukan gradasi, mana yang katakanlah sanggar tari yang kelas A, B sama C, baik itu dari sisi tampilan maupun dari seni infrastruktur yang dimilikinya. Nah, nanti tugas dari IO itu, kalau kami di kementerian itu bikin schedule 1 bulan penuh. Yang berlaku ini saat ini mungkin di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu punya kalender 1 tahun penuh itu, Mas. Kesenian apapun masuk satu tahun penuh. Maka IO ini sudah mencarikan sponsor. Dia tidak hanya sandar ke pemerintah, dia cari sponsor internasional maupun nasional, dan dia menghitungkan variabel-variabel kebutuhan seniman itu tadi. Jadi senimannya wis sepakat, misalkan Mas aku nari nang event A untuk dengan nilai nominal A, ya wis A, wis dikunci itu. Nah, cuman kadangkala Mas, kadangkala itu tadi balik. Kita harus ada kesepakatan kejujuran bersama. Nggak bisa seorang seniman memprotes IO-nya. Wis disepakati A, dia dodol B luwih dhuwur karena dia ono elemen pegawai di situ. Ini nggak disadari sama seniman yang ngomong, loh kok didol luwih dhuwur ya? Terus aku tak jadi IO dewe, gak aku dewe. Ada yang kasus gitu.
Jadi dia tidak menyadari fungsi IO-nya. Nah, hal-hal semacam itu harusnya dilakukan duduk bersama. Saya pikir bisa kan, Jember. Artinya ada IO tari, IO musik, IO perfilman, itu nanti duduk bersama, disepakati, ya wes pilihan wong yang kamu percayai siapa. Untuk kemudian dia bikin grade itu tadi, grade tarif. Ketika itu sudah disepakati, barulah bisa sang EO ini menawarkan pada pihak sponsor.